Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Etika Bisnis ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang fraud management pada perusahaan yang beranggotakan saya sendiri, Dina Bidadari Sekar Alam, NIM 2019-11-390, Yulia Rahmawati, NIM 2019-11405, Sela Kurnia, NIM 2019-11412, Bagus Ramadayat, NIM 2019-11413, Heni Puspitasari, NIM 2019-11421, Anis Melawati, NIM 2019-11423, Sita Rahayu Nur Aini, NIM 2019-11425, Anggi Eka Oktavia, NIM 2019-11427, dan terakhir Tiara Ayunda, NIM 2019-11435. Fraud pada manajemen perusahaan. Dalam sebuah perusahaan, fraud merupakan suatu perbuatan kecurangan yang disengaja, yang didasari atas ketidakjujuran yang bisa dilakukan oleh seseorang, baik pimpinan perusahaan maupun karyawan yang mengakibatkan kerugian pada perusahaan, baik dari segi finansial maupun non-finansial. Kerugian tersebut di kemudian hari akan menyebabkan kebangkrutan pada perusahaan. Fraud atau kecurangan pada manajemen perusahaan terbagi menjadi beberapa bentuk, yaitu fraud pada bagian marketing, fraud pada bagian produksi, fraud pada bagian keuangan, fraud pada bagian sumber daya manusia. 1. Fraud pada bagian marketing. Bentuk-bentuk tindakan fraud pada bagian marketing ada 4. Yang pertama, perencanaan biaya promosi dibuat secara berlebihan tidak sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, promosi produk yang dilakukan bagian marketing tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak sesuai dengan keadaan produk tersebut. Yang ketiga, menjual barang yang seharusnya menjadi tester demi keuntungan pribadi. Yang keempat, menaikkan harga produk secara berlebihan dari produsen dan distributor tanpa pengetahuan manajemen perusahaan. Bentuk-bentuk tindakan fraud pada bagian produksi. 1. Mencampurkan bahan lain yang tidak terdaftar dalam komposisi produk. 2. Limbah hasil pengolahan pabrik tidak diolah atau dinetralisir terlebih dahulu, melainkan dibuang langsung ke sungai sehingga menimbulkan pencemaran sungai. 3. Memberi informasi pada bagian keuangan bahwa stok yang ada di gudang sudah menipis, padahal stok bahan baku masih tersedia. Yang ketiga yaitu fraud pada bagian keuangan. Bentuk tindakan fraud pada bagian keuangan antara lain: yang pertama, fraud digunakan untuk memanipulasi data laporan keuangan untuk tujuan tertentu. Yang kedua, melakukan tindakan pencurian aset perusahaan pada bagian yang tidak terlihat sehingga tidak dicurigai apabila diperiksa. Yang ketiga, bekerja sama dengan petugas pajak guna memperkecil angka biaya pajak yang dibayarkan dan selisih keuntungan antara yang seharusnya dan yang dipalsukan diambil oleh pihak perusahaan. Selanjutnya, tujuan pihak manajemen keuangan melakukan tindakan fraud adalah fraud digunakan oleh pihak manajemen di bidang keuangan yang bertujuan untuk melakukan rekayasa, yaitu menaikkan laba bersih yang dilaporkan dengan tujuan untuk memaksimumkan nilai atau profit perusahaan. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi mengenai faktor lain yang sangat memungkinkan suatu perusahaan melakukan manipulasi dalam data laporan keuangannya, yakni sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang tidak memadai. 2. Tingkat perubahan rata-rata industri yang sejenis terlalu cepat. 3. Meningkatnya tuntutan ganti rugi dan keluhan dari mitra kerja serta dari pelanggan. Yang keempat, adanya kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi laba atau stabilitas keuangan perusahaan. Dan yang terakhir, adanya faktor ekonomi, seperti misalnya inflasi, tingkat bunga pinjaman, pengangguran, dan lain-lainnya. Yang keempat, yaitu fraud pada bagian SDM. Bentuk tindakan fraud pada bagian SDM terbagi menjadi 4. Untuk yang pertama, yaitu menggunakan gelar sarjana palsu. Yang kedua, menerima sogokan dalam penerimaan karyawan. Yang ketiga, praktik nepotisme, yaitu menerima karyawan yang masih memiliki hubungan family atau keluarga, bukan atas dasar kelayakan kualitas karyawan.
Dan yang keempat yaitu adanya kedekatan dan karyawan dapat diajak untuk bekerja sama dengan pimpinan. Kemudian malah mempromosikan karyawan tersebut secara tidak profesionalisme, melainkan karena alasan tersebut. Baik, presentasi akan saya lanjutkan. Saya Sita Rahayu Nuraini, NIM 2019 11425. Baik, yang selanjutnya yaitu poin kelima, mengenai bentuk tindakan investigasi fraud dengan pendekatan interview atau dapat melalui wawancara. Agar dapat memperoleh data-data serta informasi yang tepat dan akurat, perlu untuk memperhatikan beberapa hal penting. 5 diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah gunakan cara interogasi secara halus dan sopan, tidak melalui kekerasan dan kegiatan yang sekiranya mengintimidasi karyawan. Hal ini dilakukan supaya mempengaruhi jawaban, informasi, atau keterangan yang diberikan. Pewawancara harus terampil menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang tepat pada waktu yang tepat, guna mendapatkan jawaban yang benar-benar akurat dan mencapai keberhasilan wawancara. Yang selanjutnya adalah gunakan asas praduga tak bersalah terhadap individu yang melakukan tindakan fraud. Dalam proses perkara pidana, asas praduga tidak bersalah ini diartikan sebagai ketentuan yang menganggap seseorang yang menjalani proses pemidanaan tetap tidak bersalah, sehingga harus dihormati hak-haknya sebagai warga negara sampai ada putusan dari pengadilan negeri yang mengatakan bahwa dia bersalah. Yang selanjutnya adalah kemukakan pernyataan berdasarkan fakta, bukannya opini. Yang selanjutnya adalah menugaskan kurang lebih 2 orang untuk melakukan interview. Tugas utama dari seorang leader yaitu melakukan wawancara, sedangkan tugas utama dari pewawancara pendamping adalah mencatat keterangan-keterangan yang diberikan oleh terwawancara serta membantu pewawancara utama dalam proses wawancara jika diperlukan. Yang kelima, ada gunakan alat perekam sehingga kegiatan interview dapat dipertanggungjawabkan. Saya Anggia Oktavia, NIM 2019-11427 akan melanjutkan presentasi dari Sita Rahayu Nuraini. Selanjutnya kita masuk ke materi solusi yang dapat digunakan untuk mencegah adanya risiko fraud. Nah, risiko dari tindakan fraud ini tentunya sangat berbahaya bagi perusahaan apabila terus dibiarkan. Nah, ada beberapa langkah yang dapat digunakan untuk meminimalisir adanya risiko fraud, antara lain yang pertama, tingkatkan pengendalian internal yang terdapat di perusahaan. Ini dapat dilakukan dengan memfungsikan internal audit sebagaimana mestinya. Nah, perusahaan memberikan training khusus untuk menjadi internal auditor bagi beberapa karyawan yang dirasa cukup kompeten pada bidangnya. Yang kedua, lakukan seleksi pegawai secara ketat, gunakan jasa psikolog, dan hindari cutballess dalam penerimaan pegawai. Nah, cutballess ini atau bisa disebut juga sebagai surat sakti. Maksudnya itu adalah surat atau nota dari pejabat kepada bawahan yang meminta agar apa yang tercantum dalam surat tersebut itu diperhatikan atau dilaksanakan. Melakukan investigasi latar belakang karyawan. Melakukan pemeriksaan latar belakang pendidikan, rekam jejak pekerjaan, serta referensi. Pelatihan tentang nilai-nilai organisasi dan pedoman etika bisnis dan perilaku, serta melakukan evaluasi kinerja berkala dan khususnya kinerjanya dalam menciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan. Yang ketiga, meningkatkan kecakapan bagian audit departemen seperti menyampaikan balasan jasa yang menarik, membagikan perhatian yang cukup tinggi terhadap laporan yang diberikan oleh bagian audit departemen, serta mewajibkan pihak internal auditor untuk melaksanakan continuing professional education. Yang keempat, kenyamanan bekerja dalam perusahaan. Nah, dengan suasana kerja yang cukup nyaman, tentu akan membuat semua karyawan yang bekerja ini dapat lebih produktif dalam bekerja.
Sehingga di saat yang sama rasa nyaman dapat pula membangun loyalitas karyawan terhadap perusahaan sehingga mereka bisa bekerja dengan produktif, disiplin, serta efektif. Dalam rotation of duties atau rotasi tugas, serta pemberian para pegawai untuk menggunakan hak cuti mereka. Sebaliknya, jika suasana kerja tidak nyaman, seperti gaji kurang layak, tidak ada sistem kompensasi maupun reward atas hasil kerja yang bagus, tentu akan membuat karyawan bisa berpikir untuk melakukan kecurangan. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Nama saya Tiara, melanjutkan dari teman saya, cara mencegah terjadi resikonya fraud. Yang kelima, menumbuhkan rasa keterbukaan, jujur, adil di dalam perusahaan. Ya, contohnya seperti HRD mengajak karyawan untuk berdiskusi, mencari solusi untuk permasalahan yang ada, solusi yang tepat atau jalan alternatifnya untuk mencari solusi atau akar permasalahan tersebut. Yang keenam, melakukan pembinaan rohani kepada siapapun untuk kepentingan di dalam perusahaan. Yang ketujuh, memberikan penghargaan untuk karyawan yang berprestasi dan memberi sanksi tegas untuk yang melakukan kecurangan di dalam perusahaan. Yang kedelapan, manajemen memberikan contoh yang baik seperti jujur adil di dalam peraturan SOP yang berlaku agar tidak terjadi kecurangan di dalam perusahaan. Baik, saya Sitara Nur Aini, NIM 2019-11425 akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya. Yang selanjutnya yaitu mengenai studi kasus fraud pada manajemen perusahaan. Kami mengambil kasus mengenai skandal manipulasi laporan keuangan PT Kimia Farma. Pada audit tanggal 31 Desember 2001, manajemen Kimia Farma melaporkan adanya laba bersih sebesar 132 miliar yang diaudit oleh Hans Tuanakota dan Mustafa. Tetapi BUMN dan Bapepam menilai bahwa laba bersih tersebut mengandung unsur rekayasa. Untuk itu dilakukan audit ulang pada tanggal 3 Oktober 2002 pada laporan keuangan Kimia Farma tahun 2001 dan terbukti bahwa laporan keuangan Kimia Farma 2001 setelah dilakukan audit ulang terdapat perbedaan laba bersih. Setelah audit, ternyata laporan keuangan tersebut menyajikan keuntungan sebesar 99,56 miliar, yaitu lebih rendah 24,7% dari laba awal yang dilaporkan sebelumnya. Kesalahan tersebut timbul pada unit industri bahan baku, yaitu kesalahan berupa overstate penjualan sebesar 2,7 miliar, pada unit logistik sentral berupa overstate persediaan barang sebesar 23,9 miliar, pada unit pedagang besar farmasi berupa overstate persediaan sebesar 8,1 miliar, dan overstate penjualan sebesar 10,7 miliar. Kimia Farma siap melakukan revisi dan menyajikan kembali laporan keuangan tahun 2001 karena setelah dilakukan audit ulang terbukti ditemukannya kesalahan dalam pencatatan laporan keuangan. Untuk itu perlu dilakukan rapat umum pemegang saham luar biasa sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada publik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.